Bayangkan ini, tuan-tuan, Anda sedang berjalan-jalan di kota, dan Anda melihat seorang wanita cantik di seberang ruangan. Jantung Anda mulai berdegup kencang, telapak tangan Anda berkeringat, dan Anda tahu bahwa Anda ingin berbicara dengannya. Namun ada satu masalah, Anda tidak tahu apa yang harus dikatakan. Kedengarannya tidak asing? Jika ya, jangan khawatir, Anda tidak sendirian. Mendekati seorang wanita dan memulai percakapan genit bisa jadi mengintimidasi, terutama jika Anda tidak yakin bagaimana cara membuat suasana tetap menyenangkan dan menarik. Tapi bagaimana jika saya beritahu Anda bahwa ada beberapa teknik sederhana yang bisa Anda gunakan untuk menciptakan chemistry instan dan menjaga percikannya tetap hidup? Benar sekali, dengan beberapa strategi kunci, Anda bisa menjadi ahli dalam hal gombalan genit dan membuat si dia terpaku pada setiap kata-kata Anda. Dalam video ini, kita akan menjelajahi 10 tips dan teknik untuk menciptakan percakapan yang menyenangkan dan genit yang akan membuatnya tertarik dan kembali lagi. Dari godaan yang lucu hingga permainan kata yang halus, kami akan membahas semua yang perlu Anda ketahui untuk menjadi seorang ahli dalam permainan gombal. Jadi, duduklah, rileks, dan bersiaplah untuk membawa permainan menggoda Anda ke tingkat berikutnya. 1. Mulailah dengan permainan yang menyenangkan. Baiklah, teman-teman, mari kita mulai dengan salah satu cara yang paling efektif untuk mencairkan suasana dan membuat suasana menjadi menyenangkan, godaan yang lembut. Ketika Anda memulai percakapan dengan lelucon ringan atau candaan yang menyenangkan, Anda mengirimkan sinyal yang jelas bahwa Anda tidak menganggapnya terlalu serius dan Anda tidak takut untuk bersenang-senang. Tapi inilah kuncinya. Anda harus menjaga agar godaan Anda tetap lembut dan sopan. Anda tidak mencoba untuk menghinanya atau membuatnya merasa tidak enak dengan dirinya sendiri. Anda hanya sedikit bercanda dengan cara yang menunjukkan bahwa Anda percaya diri dan santai. Sebagai contoh, katakanlah dia memesan koktail buah di bar. Anda mungkin akan mengatakan sesuatu seperti, "Oh, sepertinya ada seseorang yang menyukai makanan manis malam ini. Saya yakin Anda adalah anak yang selalu langsung menuju lorong permen di toko kelontong. Lihat bagaimana cara kerjanya." Anda tidak mengolok-olok pilihan minumannya, Anda hanya menggunakannya sebagai batu loncatan yang menyenangkan untuk percakapan. Dan dengan melakukan hal itu, Anda menciptakan keakraban dan hubungan yang cepat, seperti teman lama yang bisa bercanda satu sama lain. Jadi, jangan takut untuk memimpin dengan sebuah godaan. Pastikan itu berasal dari tempat yang hangat dan humor yang baik, dan lihatlah percikan api mulai terbang. 2. Gunakan sarkasme ringan. Setelah Anda mencairkan suasana dengan gurauan yang menyenangkan, sekarang saatnya untuk menjaga kelakar tetap mengalir dengan sarkasme yang baik. Sekarang, saya tahu apa yang mungkin Anda pikirkan, bukankah sarkasme sedikit berisiko? Bukankah itu akan membuat saya terlihat kasar atau tidak sensitif? Kuncinya di sini adalah menjaga agar sarkasme Anda tetap ringan dan menyenangkan. Anda tidak ingin terlihat menggigit atau kejam, Anda hanya ingin menambahkan sedikit sentuhan pada percakapan yang membuat segalanya tetap menarik. Sebagai contoh, katakanlah dia mengatakan bahwa dia baru saja kembali dari liburan di pantai. Anda mungkin akan mengatakan sesuatu seperti, "Oh, betapa mengerikannya, saya tidak bisa membayangkan hal yang lebih buruk daripada bersantai di pantai yang indah sambil menyeruput pina colada. Kasihan sekali, lihat bagaimana cara kerjanya." Anda tidak benar-benar mengolok-olok liburannya, Anda hanya menambahkan sentuhan lucu yang menunjukkan bahwa Anda tidak takut untuk menjadi sedikit tidak sopan. Dan dengan melakukan hal itu, Anda menciptakan rasa chemistry dan koneksi, seperti dua orang yang memiliki selera humor yang sama. 3. Pujian dengan sentuhan. Baiklah, teman-teman, mari kita bahas salah satu langkah paling klasik dalam buku Pedoman Menggoda, pujian. Ketika Anda memuji sesuatu tentang dirinya, entah itu gayanya, kecerdasannya, atau selera humornya, Anda menunjukkan bahwa Anda menaruh perhatian dan menghargai apa yang membuatnya unik. Tapi inilah masalahnya, tidak semua pujian diciptakan sama.
Jika Anda benar-benar ingin memberikan pengaruh, cobalah memberikan pujian dengan sedikit sentuhan. Contohnya, alih-alih hanya mengatakan, "Kamu memiliki mata yang indah," Anda bisa mengatakan sesuatu seperti, "Kamu tahu, aku sudah mencoba mencari tahu apa warna matamu sepanjang malam. Apakah itu lebih seperti abu-abu badai atau biru yang dalam dan misterius?" Lihat perbedaannya? Dengan menambahkan elemen yang menyenangkan dan tidak terduga pada pujian Anda menunjukkan bahwa Anda tidak hanya melafalkan sebuah kalimat, Anda sungguh-sungguh tertarik padanya dan memperhatikan detailnya. Dan itu, teman-teman, adalah hal yang akan membuat hatinya berdebar. 4. Cocokkan energinya. Salah satu hal terpenting yang perlu diingat saat Anda menggoda adalah bahwa ini bukan hanya tentang apa yang Anda katakan, ini tentang bagaimana Anda mengatakannya. Dan salah satu cara terbaik untuk menciptakan rasa koneksi dan chemistry adalah dengan mengimbangi energi dan antusiasmenya. Apa yang saya maksudkan dengan itu? Nah, jika dia sedang merasa ceria dan cekikikan, jangan takut untuk mengeluarkan sisi ceria Anda. Jika dia merasa lebih serius dan introspektif, perhatikan nadanya dan sesuaikan dengan nada bicara Anda. Kuncinya adalah menyesuaikan diri dengan suasana hatinya dan berkomunikasi dengan cara yang terasa alami dan otentik bagi Anda berdua. Dengan melakukan hal itu, Anda menciptakan rasa keharmonisan dan pengertian seperti dua orang yang sangat selaras. Jadi, perhatikan energinya dan jangan takut untuk membiarkan energi Anda sendiri terpancar sebagai tanggapan. 5. Gunakan pertanyaan terbuka. Cara lain yang bagus untuk menjaga percakapan tetap mengalir dan menciptakan peluang untuk bersenda gurau? Ajukan pertanyaan terbuka yang membutuhkan lebih dari sekadar jawaban ya tidak. Misalnya, alih-alih bertanya, apakah Anda suka bepergian? Yang dapat dijawab dengan ya atau tidak, Anda dapat menanyakan sesuatu seperti, apa perjalanan paling menantang yang pernah Anda lakukan? Dengan mengajukan pertanyaan yang mengundangnya untuk berbagi cerita, pendapat, dan pengalaman, Anda tidak hanya menjaga percakapan tetap berjalan, Anda juga memberinya kesempatan untuk mengungkapkan lebih banyak tentang dirinya sendiri dan merasa didengar dan dipahami. Dan saat dia membuka diri kepada Anda, jangan takut untuk berbagi cerita dan pengalaman Anda sendiri sebagai balasannya. Dengan melakukan hal itu, Anda menciptakan rasa keintiman dan koneksi, seperti dua orang yang benar-benar tertarik untuk mengenal satu sama lain. 6. Lemparkan beberapa permainan kata. Siapa yang tidak menyukai permainan kata-kata yang bagus? Ketika berbicara tentang olok-olok genit, permainan kata-kata yang baik bisa menjadi cara yang sempurna untuk membuat segala sesuatunya menjadi ringan, menyenangkan, dan penuh tawa. Sebagai contoh, katakanlah Anda sedang berada di kedai kopi dan dia memesan latte. Anda mungkin mengatakan sesuatu seperti, "Saya telah mencoba membuat pelesetan kopi yang bagus sepanjang hari, tetapi saya khawatir semuanya telah dilakukan pada teh. Lihat apa yang saya lakukan di sana." Dengan menggunakan permainan kata-kata yang cerdas, Anda memamerkan kecerdasan dan selera humor Anda, dua kualitas yang selalu menarik bagi calon pasangan. Ingatlah untuk tidak berlebihan dalam menggunakan permainan kata-kata. Anda tidak ingin terlihat berusaha terlalu keras atau terlalu murahan. Gunakanlah dengan hemat dan pada saat-saat yang tepat, dan perhatikan bagaimana hal tersebut menambah keceriaan dan keisengan dalam percakapan Anda. 7. Main mata dengan matamu. Baiklah, teman-teman, mari kita bahas salah satu alat yang paling ampuh dalam gudang senjata rayuan Anda, mata Anda. Cara Anda memandangnya dapat mengkomunikasikan banyak hal tentang ketertarikan dan niat Anda, dan bisa menjadi cara yang bagus untuk menciptakan rasa keintiman dan koneksi. Saat Anda berbicara dengannya, jangan takut untuk menahan tatapannya lebih lama dari biasanya. Biarkan mata Anda berlama-lama menatap matanya, dan berikan senyuman genit yang lucu yang mengatakan, "Saya menikmati percakapan ini, dan saya menikmati Anda." Anda juga dapat menggunakan mata Anda untuk menciptakan rasa berbagi pengalaman dan pemahaman. Misalnya, jika dia membuat lelucon atau komentar jenaka, tangkap matanya dan berikan tatapan penuh pengertian, seolah-olah Anda adalah dua orang yang mengetahui rahasia yang sama.
8. Gunakan double entendres. Siap untuk meningkatkan gurauan genit Anda ke tingkat berikutnya? Cobalah menggabungkan beberapa sindiran ganda frasa yang memiliki makna ganda yang halus dan genit. Sebagai contoh, katakanlah Anda sedang berada di sebuah bar dan dia memesan margarita pedas. Anda mungkin akan mengatakan sesuatu seperti, "Wow, sepertinya ada seseorang yang sedang merasa berjiwa petualang malam ini. Saya yakin Anda suka membumbui segala sesuatu di semua bidang kehidupan Anda. Lihat apa yang saya lakukan di sana." Frasa membumbui segala sesuatunya memiliki makna ganda yang menyenangkan dan genit. Ini bisa merujuk pada pilihan minumannya, tetapi bisa juga merupakan anggukan halus pada jiwa petualang dan kemauannya untuk mencoba hal-hal baru, mengedipkan mata. Kuncinya dengan double entendres adalah menjaga agar tetap halus dan menyenangkan. Anda tidak ingin terlihat kasar atau terang-terangan seksual. Gunakanlah dengan hemat dan pada saat yang tepat, dan perhatikan saat mereka menambahkan lapisan ekstra ketegangan genit pada percakapan Anda. Ingatlah untuk mengukur reaksinya dan pastikan dia merasa nyaman dengan tingkat rayuan Anda. Jika dia terlihat tidak nyaman atau tidak tertarik, mundurlah dan buatlah suasana menjadi lebih ringan. Tetapi jika dia merespons secara positif dan membalas dengan gurauan, nah, maka Anda mungkin sedang menuju malam yang sangat menggoda. 9. Jaga agar percakapan tetap bergerak. Salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan pria saat mereka mencoba untuk menggoda adalah membiarkan percakapan terhenti atau gagal. Mereka terjebak dalam upaya memikirkan hal yang sempurna untuk dikatakan sehingga mereka akhirnya tidak mengatakan apa-apa, dan percikan koneksi mulai memudar. Untuk menghindari hal ini, lakukan upaya sadar untuk menjaga agar percakapan tetap mengalir dengan lancar. Jika ada jeda, jangan takut untuk memulai dengan topik baru atau pertanyaan yang menyenangkan. Jika dia terlihat kehilangan minat, cobalah untuk mengalihkan pembicaraan dan membahas sesuatu yang Anda tahu dia sukai. Kuncinya adalah untuk hadir dan terlibat dalam percakapan, untuk mendengarkan secara aktif apa yang dia katakan dan menanggapi dengan cara yang menunjukkan bahwa Anda memperhatikan. Dengan melakukan hal itu, Anda menciptakan rasa momentum dan kegembiraan, seperti dua orang yang sedang melakukan perjalanan yang menyenangkan dan genit bersama. 10. Akhiri dengan nada tinggi. Baiklah, teman-teman, Anda telah menggoda badai, dan percakapan mulai mereda. Sekarang apa? Kuncinya adalah untuk mengakhiri segala sesuatunya dengan nada yang tinggi, untuk membuatnya merasa senang dan menginginkan lebih. Salah satu cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan memberinya pujian yang lucu dan menggoda yang berhubungan dengan sesuatu yang Anda bicarakan sebelumnya dalam percakapan. Sebagai contoh, katakanlah Anda terikat karena sama-sama menyukai sushi. Saat mengucapkan selamat tinggal, Anda dapat mengatakan sesuatu seperti, "Kamu tahu, aku punya firasat kamu akan memimpikan sushi malam ini, tapi jangan khawatir, aku berjanji tidak akan memberitahu siapapun tentang obsesi rahasiamu. Lihat bagaimana cara kerjanya." Anda mengakhiri percakapan dengan referensi yang menyenangkan tentang sesuatu yang telah Anda hubungkan, dan Anda juga membiarkan pintu terbuka untuk rayuan di masa depan. Ingatlah untuk menjaga agar pujian Anda tetap tulus dan spesifik untuknya. Jangan hanya melontarkan pujian umum seperti, "Kamu cantik sekali," dan selesai begitu saja. Tunjukkan padanya bahwa Anda memperhatikannya, dan Anda tidak sabar untuk melanjutkannya di lain waktu. Jadi, setelah Anda mengetahui cara membuat olok-olok genit dengan seorang wanita, apa yang selanjutnya untuk Anda? Temukan lebih banyak lagi dengan memilih salah satu opsi di layar. Terima kasih telah menonton, silakan beri suka, komentar dan berlangganan untuk lebih banyak lagi.